Itu kemarin berapa tahun coach sampai permasalahan fisik ini benar-benar bukan lagi menjadi permasalahan utama. Cuman yang naik emang passingnya sih. Ini orang nggak bisa passing. Tapi coach setuju gak kalau Rido ini sudah layak main di luar negeri? Masih ingat nggak akselerasinya Marcelino lawan Vietnam dari tepi sampai ke pinggir sampai striker ya. Itu berapa itu? Dan ada satu pemain kita yang bisa menjadi contoh itu untuk adik-adik. Saya selalu menceritakan itu. Siapakah dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya. Kok sampai ketemu lagi? Kita ketemu lagi. Kita berjumpa lagi di podcast Si Paling Timnas episode keempat. Wih, udah keempat aja. Hari ini kita kedatangan pelatih fisik Timnas Indonesia, Coach Sofi. Coach Sofi, Bang. Maksimal. Kalau hashtagnya ojo lali maksimal. OLM. Kirain MLM. Itu bukan. Masih baik. Itu PTBS. Coach, apa kabar? Alhamdulillah baik dan selalu maksimal. Selalu maksimal. Iya. Kayaknya seger banget ya. Seger banget. Sofi ya. Apa nerima bonus kemarin ya? Enggak ya? Nah, dia nggak ikutin kata. Belum rezeki. Padahal sebelumnya kan ikut SDY ya, terus dipercayain ke 16. Ya. Harusnya kan kalau ikut SDY cair 23 miliar. Ya paling enggak berapa persen lah. Nggak ada lah kalau nggak ikut. Pakai 0,1 ya. 0,1 berarti bila itu. Jangan menghitung rezekinya orang. Iya. Pokoknya kita tetap apresiasi ya Coach ya. Timnas yang U23 maupun senior kemarin ya Coach. Ya. Tapi yang di Piala Asia senior, Coach juga nggak berangkat ke Qatar ya? Alhamdulillah aku ke Qatar. Oh ikut yang senior. Berarti setelah di senior baru dipercayakan ke U16. Enggak, habis dari senior Qatar, kita libur kan. Libur dulu tuh. Jadi habis itu kan ada kumpul lagi pertandingan kualifikasi Piala Dunia lawan Vietnam. Oh iya. Di Jakarta, habis itu ke Vietnam. Hanoi dulu. Nah, setelah itu kan Lebaran. Nah, setelah Lebaran ada kabar kita disuruh mempersiapkan timnas U16. Iya. Fondasi. Nah, Coach Sofi kita mau tanya. Iya. Di timnas sekarang, Ya. kan Coach Sofi juga ikut melatih nih perihal fisik nih kan. Iya. Kan itu pasti mengikuti program dari head coach Sintayong. Gimana kalian itu merubah fisik pemain kita sampai sebagus sekarang? Kalau menurut kami netizen ya, Iya. fisik pemain itu udah luar biasa banget. Iya. Karena main 90 menit udah gak ada masalah. Lagi, kan? Kemarin 120 menit tuh main berapa kali lawan Irak juga, lawan Korea Selatan juga, nggak ada masalah fisik gitu. Nggak ada masalah fisik. Ini piye gitu. Di balik kekuatan fisik timnas ini kan pasti coach Tahu ada something lah ya. Apa yang membuat Ini salah satu itu ya. Wah, Tapi jangan terlalu dalam-dalam. Iya. Ya intinya kalau fisik untuk pemain senior itu tidak ada problem sih. Karena semua sudah terbentuk dari tim Liga 1 karena kita akan mengambil pemain yang sudah siap dan sesuai dengan filosofi yang diinginkan. Yes. Sekut itu yang paling penting. Nah, terus sebelum pemain itu ada di list, saya membantu pelatih fisik dari Korea namanya Coach Sang Yu. Dia suka bermain data. Jadi data itu akan mencerminkan suatu aktivitas pemain tersebut. Jadi saya mengkolek beberapa pemain yang sudah dipanggil itu, misalnya pemain kayak Rahmat Rianto, saya capri lah, tolong kirimkan data GPS kamu saat itu yang pakai kutang itu. Nah, itu jadi kita kolek, habis itu kita kirim dan kita analisis. Itu sama Coach Sang Yu. Jadi itu yang pertama. Jadi secara kebugaran, kondisi fisik dia sudah siap dari klub. Oh, berarti itu kualifikasi pertama ya Coach ya untuk pemilihan pemain. Iya. Perihal fisik. Iya. Setelah itu cuman kan awal-awal Sintayong ngelatih, kan masalah fisik dibahas terus Coach. Berarti belum bagus dong sebenarnya Coach. Bukan masalah fisiknya. Fisik sih, fisik
fisik itu kan masih global. Iya. Kalau misalnya di dalam bahasa ejaan Indonesia, fisik itu kata umum. Iya. Kalau fisik masih dipecah-pecah itu ada fisik secara aerobik, Iya. kenal fitumek, Betul, secara strength. Nah, jadi kan masalah masih global nih. Nah, yang paling penting waktu kemarin itu Coach Sinta berbicara, sepak bola Indonesia itu secara kondisi dia sudah bagus, tetapi yang membedakan itu hanya Effort pemain. effort pemain aja. Oh, keinginan pemain ini Iya. ya Coach ya. Jadi beliau pernah berkata, kalau kalian yang ada di sini sudah bermain untuk Garuda atau timnas, apa yang diri kalian korbankan untuk negara ini? Nah itu mungkin salah satu kata, mungkin singkat padat tapi pemain bisa sampai ke hatinya. Iya. Nah, dari hal itu dia memproses dengan beberapa latihan yang menimbulkan filosofi sepak bola yang nggak sekarang ini. Iya. Berarti memang ada program tambahan ya Coach ya perihal fisik ini ya. Masih banyak yang dibentuk waktu saya ada di dalam, mulai dari sisi kardionya, sisi anaerobiknya, sisi strengthnya. Yep. Itu saya lagi bicara strength sepak bola sekarang itu juga akan mempunyai pengaruh karena sepak bola sekarang sudah mulai berevolusi. Iya. Iya, Modern sama modern. Iya. Dulu kan yang kita mengenal tiki taka, pas bergerak, kalau nggak bisa passing ke depan, bisa ke samping, ke belakang. Tapi dengan sekarang bermainnya dengan sepak bola taktis, dengan banyak satu sentuhan kombinasi bergerak lari terus, berarti kan menitik beratkan anaerobik pemain harus kuat. Iya. Nah, hari itu banyak yang dilakukan oleh pelatih fisiknya yang dari Korea sama Coach Sang itu yang Ditekankan. Itu kemarin berapa tahun Coach sampai permasalahan fisik ini benar-benar bukan lagi menjadi permasalahan utama. Ya bisa kita lihat hampir waktu era Covid itu 2021 saya waktu itu masih di Sabah kan. Iya. 2021 ya hampir beliau bisa 100% bekerja ya 2001 2002 Iya. 2022 Berarti butuh waktu sekitar 2 tahun ya. 3 tahun. 3 tahun dong. 3 tahun Iya ya. dong. Dari 2019 ya. 3 tahun Sintayong fokus Ke fisik. Iya. memperbaiki fisik pemain. Iya, Dan beberapa dasar sepak bola. Passing. Dah banyak. Banyak. Oh, kupikir cuma passing aja, ternyata banyak ya Coach. Ternyata PR-nya banyak. Cuman yang naik emang passingnya sih. Ini orang nggak bisa passing. Ya, ada hal-hal secara motor yang juga saya berikan ke U16 ini juga sangat penting untuk pemain-pemain itu bisa improve ke atas. Dari hal motoriknya juga itu yang paling penting. Iya, karena kalau passing dulu sempat viral Coach, sempat viral. Iya. Jadi tuh kayak yang pemain kita itu dikatain sama Sintayong kayak anak SD main bola. Belajar passing. Iya, sumpah. Nah, yang jadi permasalahan netizen dulu kan belum terbiasa Iya. dengan pelatih yang secara terang-terangan ya. Jadi banyak pihak, bukan netizen aja, banyak pihak yang tersinggung saat itu. Kok katanya nggak bisa passing? Iya, Maksudnya, pelatih lah, pemilik klub dan lain-lain banyak pihak yang tersinggung, termasuk saya. Saya jujur saat itu tersinggung Coach. Ya maksudnya boleh perbaiki, cuman ini tuh jangan sampai ke media. Tuh kalau pengennya saya. Cuman kan Coach Sintayong beda ya. Dia apa adanya aja dia terbuka. Dan setelah saya ngelihat sekarang Coach, memang perubahannya tuh memang jauh gitu. Iya. Dari fisik itu udah pasti. Kalau fisik tuh udah jauh banget ya. Ibaratnya levelnya tuh jauh meningkatnya. Passing ini kan kalau kita nonton, bukan merendahkan Liga 1 ya, tapi kita berbicara fakta. Liga 1 ini passing-passingnya tuh suka masih agak kurang pas lah kalau kurang enak lah kalau dilihat. Terus pemain kita benar tadi Coach bilang secara strength. Karena kalau kita nonton Liga 1 biasanya kan senggol dikit jatuh ya. Nah kalau sekarang itu udah jarang Coach pemain timnas kita. Lawan Guinea aja. Iya loh. Badannya Masih bisa nutup body. Mungkin kalau untuk bola-bola atas memang kita enggak. Iya. Iya. Soal tinggi badan kan emang.
Makanya bawa-bawa terus bolanya. Iya. Bolanya bawa. Ya senjatanya kan berarti passing kan. Yang Iya. pertama. Benar. Tak, pasang bola-bola pendek. Antara waktu era sebelumnya sama sekarang yang membedakan kan passing vertikalnya aja. Kenapa Ya. passing itu sangat penting di Utsit itu karena beliau suka passing-passing yang vertikal. Iya. Maksudnya passing vertikal itu passing yang paling jauh di depan itu dia harus berani. Jadi antara Mas Divo sama Mas Di antara passing domi ya. ya, itu passing di antara pemain harus berani. Makanya dengan kualitas passing yang bagus, yang lain hanya tinggal melakukan kombinasi lari aja. Iya loh. Kalau passing cuma pendek 1 meter ini kan lawan akan cepat kembali ke area pertahanan, kita akan kesulitan untuk cetak gol. Filosofinya gitu aja. Iya sih. Yang paling apa ya, simple lah. Paling simpel Paling lah. simpel ya. Ya. Jadi emang detail banget ya coach. Betul. Kalau coach scene-nya. Oh paling detail. Selain detail dia juga cerewet katanya ya. Maksudnya Ya. dia Sangat perhatian, cerewetnya tuh. Detail sih. Ya. Tahu main. Kalau kamu ya apa yang dikatakan beliau gitu, saya melihat itu banyak pemain yang mengikuti arahnya beliau itu selalu bisa improve. Oh, oke. Terutama kayak Rizky Ridho kan perbedaannya kan Wah iya itu Ridho. luar biasa kan. Dulu nyanyi dia. itu beda. Oh, beda. dari sini. Ya itu waktu saya di U19 saya sudah mengenal anak itu. Yes. Kalau saya sekarang melihat sekarang ya mungkin sudah komplit ya. Apalagi Ridho itu anaknya juga mau belajar tuh. Ya. Iya. Tinggal main di luar aja ya coach ya. Betul. Tapi coach setuju nggak kalau Ridho ini sudah layak main di luar negeri? Sangat setuju. Sangat setuju ya Sangat coach. setuju. Dia minimal main di Liga Timor Jepang Leste kali juga coach. ya. Timor Leste mah penurunan kali. Ya. Di Jepang apa Korea ya? gimana coach? Jepang, Korea juga. Jepang Korea lah ya. Oke lah ya. Kalau di Eropa mungkin belum ya. Belum. Ya belum. Cuman kalau di Jepang Korea dia bisa bersaing harusnya ya coach. Sekarang lompahnya si Ridho hampir kayak lompahnya Jordi Ahmad. Ya. Karena saya tahu Ridho juga banyak belajar ke Jadi amat. Oh Ridho ini mau belajar dia sama Mau, iya. sama Joko. Iya. Oh. Sangat apa? Sekarang mungkin dia secara kualitas mungkin hampir bisa menjadi salah satu stopper terbaik lah untuk sekarang. Yes, setuju. Umurnya masih muda lagi. Betul, effortnya juga Iya. tinggi. Dan dia juga beruntung coach ya. Dia beberapa tahun kemarin bisa belajar sama Jordi Amat. Ya. Sekarang dia bisa belajar sama Jai. Jai Ijes. Jai Des. Kan kalau kita ngelihat Jai itu memang udah kayak pemain Eropa. Pastinya enak dilihat. Passing, Enak banget. Dan tenang banget tuh saya. ketenangannya gitu Wah, loh. berarti melihat itu ya pertandingan lawan Vietnam yang Iya. Vietnam itu ya. Yang di Oh Vietnam. iya, kami kan Yang kita kena counter attack, dia tinggal sendirian aja. dia Iya. tahan aja. Gila loh. Selesai. Itu Iya itu ya kalau di Eropa center back tuh pasti dia bisa begitu tenang dia dalam keadaan apapun nggak gitu. panik ya. Dan dia itu sangat pantas kalau mudah-mudahan ya Venezia lolos ke Serie A ya. Amin. Ya amin. Dan kan Siapa tahu dilirik umum. Oh iya, kamu oh enggak, Venezia sama Como levelnya sama. sama. Beda lolos Serie A kok dia. Iya kan? Dari umum. Como kan peringkat 2 coach. Iya. Venezia kan peringkat 3. Ini kan lagi playoff. Oh Jadi iya. kemungkinan dia lolos itu kalau peringkat 3 itu biasanya lebih besar biasanya. Malah peringkat 3-nya lebih gede. Enggak, maksudnya Como udah lolos. Oh iya. Dia kan iya. playoff 3, 4, 5 gitu ya kalau nggak salah ya. Iya, betul. Ya karena Venezia itu memang bagus timnya dan J itu main inti. Iya. Kalau kita berdoa, kalau saya ya pengennya J ini bisa dibeli AC Milan, Ya, gitu. amin. Inter gitu ya Coach ya. Ya. Nah, CDT Coach. ya enggak ya? Jangan lah, jangan JDT lah. Enggak ya? Kayaknya Jordi Amat kalau mau ke JDT ya wes lah, udah nggak, mungkin udah usia kan. Bisa lanjut. Padahal kemarin aku juga sempat teriak-teriak. Jangan. Tapi pengalaman berbicara sih Dan. Pengalaman seperti apa ini? Ya pengalaman aja pokoknya. Ya pokoknya ada penurunan performa lah coach. Kalau Iya. saya kan kemarin kenapa menolak Jordi ini dinaturalisasi kalau ujungnya mau main untuk JDT ya. Sebenarnya sekarang itu kelihatan performanya pasti turun. Karena kalau menurut saya ya level liga itu kan menentukan coach. Kalau Malaysia itu ya JDT. Wih, saya alumni Malaysia juga. Oh, dia Malaysia. Iya, maksudku. Sabar. Level JDT sama klub lain itu tuh jauh, terlalu jauh gitu. Oh,
Jadi Kompetitifnya, persaingannya iya. Ya, kompetitifnya kurang. Jadi ketika ini contoh Sabah mau lawan JDT, Iya. yang dia persiapkan bukan gimana caranya kita nyetak gol. Bertahan. Bertahan. Jadi nggak ada tantangan. Nggak ada tantangan. Nggak ada tantangan buat Jordi Amat. Ya kan Jordi Amat back coach, kecuali dia striker. Nah mungkin dia mikir tuh, wah gimana gue mau cetak gol gitu loh. Tapi memang kenyataannya kalau kita harus melawan tim yang lebih tinggi, kita harus mencetak strategi. dong, betul. Supaya tidak Bertahan. banyak. Ya bertahan benar kan Iya, coach. Nah, iya, iya. jadi saya itu memprotes ada alasan coach sebenarnya Oh, karena iya. ini tuh JDT. Lu main sama JDT kalau di Liga Malaysia mikir gimana caranya jangan kena bantai. Wes Jordi Amat wes lu mau ngopi mau apa terserah deh, kita wes pasti menang gitu loh. Tapi saya lihat bosnya JDT itu ya mengibarnya dia Piala Asia terus itu. Piala Asia ya. Antara Ya, Piala Asia. dia kan Piala- udah fokusnya ke Liga Champions Asia. Iya. Ya cuman kan Liga Champions Asia Cuma main berapa 3 kali. match cuman coach? 3 kali. Iya, 3 kali. 3 kali. Kalau enggak lah 3 kali. 6 kali lah home 6 ya? away kan. Oh iya. Oh Iya, iya, away. away. Iya, iya, betul, Nah, betul. kalau di liga kan berapa belas kali dia main, berapa puluh kali. Gitu loh coach. 26. Iya, 26 ya. Iya, 26. Coach kan pernah di Malaysia. Iya, di Sabang itu. Dia wes lah tahu lah gimana. Kalau Iya. kita lawan JDT gimana coach? Jangan banyak-banyak. Ya netizen. Nah. Kita nggak perlu ribut lagi. Iya, Kita iya. udah tahu lah kenapa gua dulu menolak keras Jordi untuk gabung JDT. Coach, pertanyaan kedua. Ini udah mau panjang-panjang baru pertanyaan kedua. Iya lagi. Gimana itu? Kan latihan keras, fisik. Iya. Fisik latihan keras, terus disiplin tinggi. Betul. Intensitas latihan 3 kali, Iya. 4 kali Iya. sehari gitu loh kan Iya. bisa kan. Nah, ada nggak sih pemain ini yang marah, ngeluh atau ngomel gitu loh coach sama tim kepelatihan sama kalian? Kalau saya lihat enggak ada yang pernah ya. Oh, Nggak ada ya? Nah, jadi malah ada sesuatu yang unik ini juga. Jadi kebiasaan-kebiasaan pemain ini sekarang sudah berubah menjadi sangat luar biasa. Jadi kalau satu sesi latihan, seandainya tuh pemain-pemain kita sudah otomatisasi dia bagaimana menjaga kebugarannya secara individu itu dia. Berarti udah dari diri sendiri ya coach? Betul. Gitu ya. Karena circle-nya udah terbentuk, lo harus begini, harus Iya. begini, gitu kali coach. Betul. Berarti positif banget ya coach? Positif banget. Nggak perlu disuruh-suruh lagi, sekarang udah nggak ada yang telat-telat lagi coach? Oh tidak ada. Nggak ada lagi? Nggak ada. Telat. Ya, tidak ada. Contoh kita misalnya ada latihan sore itu, pagi setelah breakfast itu pemain otomatisasi sudah ke tempat gym untuk ya melakukan strengthening, penguatan, mempersiapkan latihan sore gitu. Jadi pertama dia sudah siap, kedua risiko cedera juga sedikit gitu kan. ya. Jadi apa yang dimaukan head coach untuk dalam latihan bisa fokus dan perform mengikuti latihannya sudah siap pemain sekarang. Ih, tuh tumben lo ini. Iya. Gitu karena dulu nggak pernah coach begitu. Kalau baru sekarang kayaknya pemain-pemain. Kalau latihan sore ya udah pagi berarti tidur aja gitu. Iya. Iya. Masa? Biasanya kalau di klub-klub, Iya. kalau kemarin di klub-klub biasanya seperti itu paling lah pagi latihan sebentar gitu loh atau nge-gym dan lain-lain. Iya. Cuma itu kan nggak wajib kalau di klub kan. Iya. Sebenarnya nggak yang diwajibkan kan. Cuma disarankan gitu. Disarankan. Iya kan beda kan? Iya. Iya. Iya, iya, iya. Nah, berarti coach pemain kita ini yang males-malesan, yang suka telat udah nggak ada lagi. Nggak ada. Yang ngomel-ngomel nggak ada lagi. Nggak ada. Berarti sekarang tuh memang takut semua ya sama STY ya. Bukan takut sih. Sekarang Lebih sadar ya, lebih sadar. Lebih sadar ya. Lebih sadar. Beliau selalu mengatakan fashion kalian nih di sepak bola ini. Nah, kalau kalian di tim silahkan. Tetapi kalian di sini bersama saya. Saya mempunyai suatu rangkaian seperti ini. Gitu. Kalau kalian mengikuti apa yang saya mau, pasti kamu akan perform di tim dan kalian akan bisa menjadi pemain mahal. Itu dia. Kalau levelnya nih coach, kalau untuk penaikan levelnya dari mulai coach STY ngelatih nih, Iya. kira-kira peningkatan fisiknya pemain ini kira-kira levelnya naik berapa tingkat sih? Ya, Kalau dikatain, sekarang bisa dilihat mungkin ya lebih kita sudah berbicara Asia. tapi iya sih, Lebih dari 2 kali Iya. lipat. Iya. 2 kali lipat lebih ya. Kalau kita permainan kan intinya kan permainan apa ya? Sesudah menjadi sesuatu yang berbeda levelnya dari dulu.
sama sekarang. Tapi iya sih emang. Iya. Ya kenyataannya lah. Kenyataannya kita bisa seperti lihat itu. di match per match itu sudah. Iya. Selalu Tapi berbeda. kalau bike kan dia ada GPS yang kata coach tadi ya. Yang hutang tadi tuh. VO2 max-nya itu kan. Hutang itu. Bentuknya kayak hutang itu bentuknya kan. Ya enggak lah. Nah itu by datanya peningkatannya itu berapa persen lah kira-kira coach? Jadi FAST itu ya, yang namanya GPS itu, Ya. itu melihat aktivitas individu saat dalam sesi latihan dan pertandingan. Dan itu juga tidak dibohongi. Mungkin dalam arti kata suatu teknologi kan Ya. kualitasnya diragukan, tetapi Pasti. Catapult salah satu brand yang paling bagus untuk mengukur tingkat aktivitas fisik pemain di lapangan. Jadi Catapult itu bisa mengukur jarak tempuh selama pertandingan. Yes. Dia melakukan aktivitas lari di Yon 1, Yon 2, Yon 3 itu semua terdeteksi. Misalnya Yon 1 0 sampai 6 km per jam. Yon 2 hanya 7 sampai berapa itu terdeteksi semua. Jadi kita mengambil gambaran di Yon 4 dan 5. Karena kucing stylenya kan tidak berkiblat seperti sepak bola tiki taka dulu. Ya, Spanyol. Dia hanya lebih banyak larian-larian. Jadi dia lebih memprioritaskan aktivitas di level di Yon 4 dan Yon 5. Dan lima. Oh tinggi-tinggi Berapa ya. banyak? Iya. Kalau kayak Mas Domi, mungkin Yon 1, Yon 2 jogging keliling kan masih wah. Ya. Iya. Kalau 45 itu udah. Tapi kalau 45 kan Mati. setengah mati. Setengah mati. 14 km per jam, Gila. 20 km per jam. Dan itu kenyataannya banyak pemain yang banyak beraktivitas di sana. Oh iya. Masih ingat nggak akselerasinya Marcelino lawan Vietnam dari tepi sampai ke Iya. lawangan Pinggir sampai striker ya. itu berapa itu? Kalau ditebak? Lawan Irak atau lawan Lawan Vietnam? Vietnam dulu Di ya. Asia. Oh yang Piala Asia. Di sisi kiri. Iya iya. Kan iya. hampir mirip kayak Mbappe waktu itu larinya dari Iya. tepi. Yusuf. Oh iya yang benar-benar oh, yang dia adu lari ya. Sampai dia depan. Tepat Terus berapa kilometer per jam itu? Eh Kalau 60 Pajero itu yang lari belum. Pak Zero. Berapa ya? 13 gitu? Wah, kalau 13 itu masih yang 2. Ke 13. Berarti Itu sekitar 40 km per jam lebih ya. 34 km per jam. 34. Dari jarak 70 km. 7 meter, 70 meter. Dan itu terjadi di menit saya lupa. Di menit itu babak kedua di Babak pertengahan. kedua. Wow. Ya. Yang kartu merah kan ya ujungnya. Iya, yang mereka kartu merah itu ya. Masih kuat ya. Jadi masih fisiknya kuat ya. di menit segitu. Jadi Marcelo tanya, Kut itu berapa Kut? Saya penasaran saya melakukan aksi itu. Wah, dia tanya ke saya. Nanti aja. Berarti ada datanya ya coach ya. Ada. Berarti Itu berapa? yang pasti naiknya signifikan. Betul. Keren. Coach, kita minum dulu. Oh, iya. Minum dulu. Jadi ini tuh jiwatan coach. Woi, ini enak nih coach. Nah, ini tetangga saya ini, J ini. Kalau yang JJ ini tetangga saya. Pasti ini. Tetangga saya ini. Ini enak coach. Ini nggak bikin tembung. Ini nggak bikin tembung. Ini air artesian pertama di Indonesia. Anjay. Wih. Tapi sama itu ya, kalau kita naik bis apa gitu kita dapat air ini juga ya. Oh, dapat. Air apa itu? Bis mana itu? Kalau naik di sini Juragan 99. Oh, iya. Gitu masuk dua itu tuh maksud. Tetapi saya dua punya sembilan. idola salah satu bis saya ini. Oh, tapi katanya Kalau saya berhenti makan kan sama tempatnya kan sama itu. Tetapi tempatnya bis ini itu makannya kok berbeda tempatnya. Oh, kenapa? Dikasih VIP gitu, khusus itu saja. Woi, masuk lagi. Berkali itu, kalau coba mampir ke rumah makan Dutanawi, kan ada tulisannya nih, khusus penumpang bis. C99. Iya. Oh, Memang kalau di 99 ini mantap coach. Rasanya ringan ini coach. Ini rasanya ringan. Bisa meleng-meleng ya. Berarti kalau kita capek habis aktivitas olahraga, selain kita minum natrium untuk pengganti Yes. oral dalam tubuh pengganti air dalam tubuh, minum ini kembali pulih lagi. Iya. Weh. Cocok ini mas. Cocok ini. Mas jadi bintang iklan ya. Jadi brand ambassador Coach Kopi cocok kayaknya mas. Tapi saya memang besar di kota tempatnya. Malang ya? Iya, di Malang ya, Baca? Iya. Oh, Coach Kopi ini asli Malang? Sudah, saya kuliah di Universitas Negeri Malang. Oh, Olahraga. kuliah di Malang. Olahraga, susah olahraga. Coach, Siap. nah ini pertanyaan agak sensitif dikit Coach. Jadi kalau kita ini Sensitif. memang ada
menit-menit pertanyaan agak sensitif. Iya. Yang biar agak rame dikit. Ya. Biar banyak yang nonton gitu. Coach, siapa pemain dengan fisik terkuat di timnas Indonesia senior? Iya. Semuanya kuat. Wih. Semuanya kuat. Ya, semuanya Nggak ada yang paling kuat gitu loh, Coach. Kalau yang paling kuat, semuanya paling kuat. Semuanya Buktinya kuat. dibuktikan kan sudah di Piala Asia kemarin. Oh, nggak ada yang spesifik yang misalkan siapa ya kalau mobilitas paling tinggi itu kemarin kayaknya Ya paling menonjol kemarin si Nathan. Rizky Ridho, senior. Oh, senior. Nathan udah masuk senior. Oh, udah. Coach Nathan udah udah. ketemu Nathan ya kemarin. Nah, Nggak ada yang spesifik atau kayak Nathan gitu atau kayak Rizky Ridho. Maksudnya dia ada di mana-mana, Coach. Dia intercept juga oke, di depan juga dia bantu penyerangan. itu tadi effort. Oh. Kata-kata effort harus Effort. lebih karena untuk Garuda di Indonesia, Garuda di dada itu. Oh. Karena Tapi secara spesifik antara penjaga gawang, pemain belakang, pemain tengah, pemain depan, pemain saya saya kan mempunyai kapasitas suatu pemain yang berbeda. Ya. Jadi kita tidak bisa menjelaskan ini yang paling kuat. oh Nggak bisa dipukul rata. Ya, secara kapasitas di sepak bola ya harus pemain midfield yang paling kuat. Harus pemain kita yang paling Iya. terbaik yang ada di. Oke, berarti salah. Gua tanya salah. Salah. Siapa pemain dengan VO2 max paling tinggi? Wah, Paling tinggi. Kalau iya oke, Ya. masuk kalau paling ini. tinggi. Kalau VO paling tinggi, pemain-pemain yang berada di area tepi yang membutuhkan. Saya. Yakob Jansen. Iya. Nggak, Coach. Ini kan Coach sudah pegang nih datanya. Nah. Kan datanya kan Kita udah ada tuh. kepo nih, kepo. VO2 max paling Semuanya datanya saat latihan dan pertandingan sudah sesuai dengan harapannya Coach Jim. Oh. Oh, Dia sudah melakukan aktivitas 11 km sampai 12 km dalam pertandingan. Kecuali pemain belakang. kecuali back ya. Iya. Kan pemain belakang nggak bisa overlapping terus kan. Ngapain dia naik turun dia juga. Oh, berarti kalau data VO2 max Data distance jarak dia ditempuh di Distance, dalam iya. pertandingan. udah tercapai Jaraknya semua sudah targetnya tercapai ya. semua. Iya. Berarti merata lah ya Coach ya. Merata. Semua pemain sekarang Iya. tuh fisiknya ready semua. Ready to fight lah ya. Ya berarti kan kita harus berterima kasih ke tim-tim Liga Indonesia yang sudah menyiapkan pemain dari tim dibawa ke timnas, Disempurnakan lagi. disempurnakan lagi. Setuju, Oke. setuju. Berarti memang nggak bisa di ini dan Iya, nggak masih dibuka datanya. Karena Iya. memang kalau menurut Coach Sopi semuanya tuh udah kuat, udah Iya. sesuai standar gitu loh. Ya bisa dibuktikan dengan waktu Piala U23 dengan Iya. kesulitan pemain waktu itu Kutsin. Kan beberapa tim nggak mau melepaskan pemain-pemain yang Yes, diharapkan. Hmm. Tapi kita juga sampai final juga dengan pemain apa adanya Kutsin. Iya. Berarti memang standarisasi beliau itu memang tinggi. Memang tinggi. Tapi ngomong-ngomong, Coach Sofi sama Coach Nova ini kan sekarang di U16. Iya. Itu emang rekomendasi dari STI atau dari federasi atau gimana? Kalau rekomendasi mungkin pasti lah, tapi secara detailnya saya tidak paham. Cuma didelegasikan gitu mungkin ya? Ya, mungkin awal cerita saya bisa bergabung dengan Kutsin dan jajaran stafnya itu Yes. kalau nggak salah bulan November tahun 2022 waktu itu TC ke Turki. Waktu itu timnas U20 yang nggak Iya, jadi. yang nggak jadi Piala Dunia ya. Iya. Jadi saya kan rombongan yang terakhir, saya sama Tommy. Itu saya datang di sana. Itu pertama kali saya berjumpa Coach Jim. Awalnya sih, First impression Coach, bocoran dulu. Gimana? Iki ya opo wingi? pasti saya sangat menghormati beliau dan saya banyak kapan lagi saya dipercaya sama pelatih yang kelasnya Piala Dunia. Piala Dunia loh. Itu. Piala Dunia. Jadi gimana beliau waktu pertama kali Coach? Apakah grogi? Atau Pasti, mungkin, grogi. Ini titel doang misalnya. Atau gimana? Grogi pasti. Grogi. Dan salah satu kalimat yang sampai sekarang saya pegang sama beliau yaitu kamu berarti fisik, kamu harus bisa menjadi figur di pemain-pemain kamu dari segala hal, mulai pola makan, badan, aktivitas di saat liburan. Jadi buatkan contoh untuk pemain-pemain. Oh. Makanya saya
setelah gym, jangan sampai yang gemuk itu. Iya. Ya aneh juga Itu kalau loh, pelatih fisik, Iya, fisik. jangan sampai pelatih fisik malah buncit ya. Nah, Kayak Domi. Jadi kan emang udah meteng. itu salah satu kalimat dari beliau yang masih saya pegang, dan itu juga memang ada benarnya juga. Ya. Gitu. Oh, ya. Tapi memang Coach Sofi ya namanya pelatih fisik ya, dan memang puasa-puasa ke gym loh, coba latihan fisik sendiri, jogging gitu. Coach mau naik-naik formasi kok bisa nge-gym dulu. Wah, iya. Puasa-puasa dan Iya dong, karena pemain juga waktu puasa itu kan tetap latihan kan ya coach ya. Tetap latihan, yang puasa ya puasa. Saya kemarin tetap latihan pagi ya saya puasa. Terus latihan 2 kali ya. Habis latihan, Hah? ya tidur lah. Iya. Mulutnya kering rasanya. Iyalah. Iya lah panas-panas ya. Tapi tetap latihan ya puasa itu pagi. Latihan. Dan ada satu pemain kita yang bisa menjadi contoh itu untuk adik-adik. Saya selalu menceritakan itu. Siapakah dia? Ada satu pemain, dia itu datangnya itu ke Indonesia itu sampai itu sekitar jam kalau Qatar itu jam 9. Oke. Jam 9 dari Jakarta kan itu ada kan Qatar sampai daerah ke Surabaya itu berarti jam 11. Oke. Ya. Besoknya jam 12 siang dia minta latihan. Besoknya. Iya, Siapa itu? ada satu pemain itu. Rizky Ridho lah, siapa Rizky lagi? Ridho. Dia upload di luar kok dia. Abroad. Dia menjadi tanda tanya biar rame kan. Oh Marcel. Asal orang Surabaya cuy. Tapi kan dia di luar. Di luar ya mainnya. Saya ngikuti, waduh setengah mati. Namanya Surabaya kan Iya. panasnya minta ampun kan. Tapi dia bilang saya harus bisa cepat beradaptasi dengan cuaca dan iklim di Indonesia. Dia sih oke. Iya, tapi ini yang di sini coach. Kita pagi sudah latihan, siang hari nambah satu pemain itu buset tahu. Oh. Karena sudah kewajiban, ya kita masih Tetap harus di. Saya ini pemain timnas senior. Iya, pemain timnas senior. Siapa coach? Spill dikit lah. Ya spill dikit lah. Saya tuh kaget ya, jadi kita tuh latihan sampai nanti kita itu ya buat game sedikit-sedikit. Tapi kita di sesi terakhir itu kita buat game 3 lawan 3. Kita kalau kecil itu jam 12 siang. Saya kalau jam 12 siang sudah di dalam kamar tidur ya. Buset. Itu. Ya itu biar jadi pertanyaan Ya, yang biar jadi jadi pertanyaan lah. nanti aja ada Masa pemain. episode-nya cuma ini aja. Oh iya. Masuk. Tapi ngomong untuk fisiknya sekarang main timnas gimana Gus? Oh, sudah ada di level Eropa enggak ini? Wih. Ya senior ya. Senior. U16 ini. Senior. Lu ini Kalau agak belok kalau dikit. U16 belum boleh kita spill. Pun. Iya, Nanti nanti- malah netizen. Nama Ngapain kita podcast ngasih tahu? Nah, itu kan netizen kan. Salah lagi nanti. Iya, salah lagi. nanti. Kita Ini nggak ada benarnya gitu. Iya, Salah. makanya kita sedikit-dikit aja lah Iya, iya, 16. Nanti kalian lihat kalau misalkan juara kita undang lagi. Yoi. Kalau nggak juara, Kuning aja. Ya, udah. kalau nggak juara, Siap-siap lah Kita bully. Saya tutup kalau komen saya. Tutup kolom komen katanya. coach senior. Senior Coach. Ya kalau senior secara kualitas fisik sudah improve banyak. Untuk standar Eropa mungkin mendekati ke sana. Mendekati Dan ya. tren sepak bola yang diberikan Coach Sim untuk timnas Indonesia sudah tren sepak bola yang modern. Berarti untuk fisik dikit lagi lah di titik yang Ya. kayak Eropa ini level Eropa ya coach ya. Kan pernah ada statement itu nggak salah dari Marcelino kalau nggak salah. Dia secara wanita sudah bagus dan dia pergi ke mana? Belgia ingin Belgia. menghipertrofi badannya sedikit supaya agak besar. Iya, Iya. benar. Itu mungkin salah satu kelemahan kita juga karena di Indonesia mungkin hanya talent. Kenapa saya bilang talent? Karena dengan besarnya pulau Indonesia, kita pasti akan menciptakan beberapa pemain di posisi yang selalu ada di daerah tersebut. Pasti kalau kita berbicara kecepatan, pasti banyak dari Papua, kalian cuma Thailand aja. Dari timur. Kalau kita memerlukan pemain yang mempunyai agak bermainnya berpikir, itu kan banyak ada di Jawa Timur, lebih dominan di sini. Memang sudah ada dominan daerah masing-masing ya. Ya, jadi untuk memang kita belum memberikan standar harus seperti apa secara fisik khususnya untuk strength. Nah, tetapi saya dengan Coach Nova di tim U16 ini
membuat mengarah ke sana. Karena kenapa kita harus membutuhkan strength di saat naik level? Karena sepak bola sekarang kan compact defense. Oh, mungkin. Dengan compact defense kan pasti akan bertemu dengan badan antara lawan dan pemain kan akan bersentuhan. Siapa yang mempunyai kekuatan untuk melakukan screening atau melindungi bola, Iya benar. nah, itu kan dia akan mudah untuk melakukan gerakan selanjutnya. Tuh. Oh. Gak kerasa ya, udah lama banget kita Udah lumayan ngobrol, udah lama. hampir Coach, jam begini. pertanyaan terakhir nih Siap. dari kami Anjay. Cek-cekan, cek-cek. Apa yang bisa jadi pelajaran ketika coach bersama coach Sintayong dan coach Nova? Maksudnya bisa dijadikan pelajaran juga untuk kita netizen yang nonton sama adik-adik yang mau jadi pemain bola. Nah, apa sih yang coach dapat gitu loh dari coach Sintayong dan coach Nova yang bisa dibagikan ke mereka? Kalau saya sebagai pelatih fisik yang berada di dalam itu, sistem kerja beliau saya akuin sangat luar biasa untuk perihal data gitu. Untuk sistem kerja saya. Ya. Terus dan beberapa aktivitas yang diberikan di tim senior, saya cross check ke pemain U16 juga masih banyak yang belum paham. Kita mentransfer apa yang sudah diberikan untuk ke timnas U16. Ya. Ngomongnya coach ya. Contoh kayak kita lari cross step untuk heading, itu kalau ke kanan pemain kita masih banyak heading pakai kaki kanan, badan lebih tinggi kalau bisa melakukan lompat sakit. Oh. Kiri cross step itu hal kecil kan itu. Iya, hal-hal yang begitu ya. Kecil itu hal kecil aja yang kita berikan ke pemain-pemain kita itu. Dan yang paling itu ya selalu kita kuatkan ya kualitas passing itu. Tapi sekarang sudah bagus sana, sudah bagus. Udah bagus ya. Ya mungkin karena sudah tahu dari apa namanya media-media. Ya, wah ini passing gua harus mengimprove akhirnya Iya. teman-teman yang di bawah effortnya pelatihan akhirnya lebih kan, akhirnya memberikan suatu latihan yang spesial supaya yang di bawah juga ikut bagus. Iya. Ya, kita selalu harus mengambil hal yang positif. Iya. Kalau kita sesuatu hal yang positif kita jadikan jelek, tidak akan ada kemajuan. Ya, pasti. Tapi kalau kita merasa, oh memang kita mengalami kekurangan, ya kenapa tidak kita mencoba hal itu? Kita perbaiki hal itu. Coach lupa namanya. Pemain timnas kita ada yang rokok nggak sih? Kalau rokok nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Karena saya dulu pernah ikut pemain timnas futsal. Wah itu yang rokok akeh. Banyak. Banyak coach. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Ini nggak ada, benar-benar nggak ada atau nggak ketahuan ya? Kalau saya nggak ada, saya lihat. Nggak kelihatan ya coach ya? Nggak ada. Karena kan namanya pemain yang rokok itu pasti kita ketahuan dari kamar mandinya lah minimal. Atau Ya kalau saya sih nggak kamar mandi, kalau saya kita berbicara face to face kan. nah, Nggak benar. Oh. Orang rokok kan ketahuan ya. Iya. Berarti selama ini nggak ada ya? Nggak ada yang rokok ya. ada. Aman. Aman ya? Iya. Itu ada cek dan dicek nggak sih coach? Biasanya Kalau pelatih. bilang cek dan dicek ini menarik ini. Nah, Betul. gimana coach? Kucing itu dia tuh suka datang ke kamarnya pemain. Wih, Oh iya. sidak. Sidak ya? Iya, itu Vio. Jadi memang dia menganggap pemain itu seperti anaknya, harus Rangkul. Pantau semua ya? Iya. Akhirnya yang membuatkan perform timnas yang bagus kan. Iyalah pasti ketahuan. Sin selalu sidak apa? Ya Sidak. nggak selalu, kadang ada hari-hari Iya. kejutan. Ya kalau iseng gitu ya. Lanun. Nah, dia tidak pernah memberitahu apa, saya ada ini enggak, datang aja gitu. Tapi ya Dia memang nggak tiba-tiba ada. datang ya? Memang nggak ada apa-apa kan dia di dalam. Iya, udah bagus lah. Karena rokok Serem juga ini, iya rokok ini jadi salah satu faktor untuk membuat fisik kita hancur kan ya coach ya? Pasti. Terutama juga lifestyle. Lifestyle. Lifestyle yang paling utama. Ya rokok itu juga termasuk. Rokok. Oke. Bahas apa lagi nih kita nih? Udah. Udah. Ini udah hampir sejam nih. Udah sejam lebih nih. Pokoknya terima kasih Coach Novi sudah Sofi, hadir. terima kasih. Sampai ketemu lagi. Banyak info Semoga selalu yang bisa maksimal. ambil nih. Amin. Apalagi perihal fisik ya. Nih Iya. nanti izin tak rame-ramein ini. Iya. Ya. Pokoknya yang baik-baik akan kita share lah. Iya, iya. Makasih juga buat teman-teman pasukan GR yang Yes, nonton. terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like video ini share ke media sosial kalian. Ya. Jangan lupa follow Instagramnya Ko Sofi, Apa Coach? Sofi Imam Faisal. Sofi Imam Faisal. Di follow. Follow.
Terus Doni Stupa nggak perlu di Nggak follow. usah, udah nggak usah. Tukang bansos ngapain di follow? Wes kalau aku juga nggak perlu di follow. di blog. Udah banyak followersnya. Udah. Aja. Bodoh amat. Oke, Oke. kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Bye. Baik. Bersama Ciwoto. Water. Wah, Water. Baik.